terjadi trouble. Inilah rekaman video yang diambil oleh warga saat sejumlah orang berusaha mendorong truk Fuso yang macet saat melintas di perlintasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Senen Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Namun naas, upaya mendorong truk tersebut dari tengah perlintasan gagal, sehingga tabrakan antara kereta dengan truk Fuso tak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan ini, truk terseret hingga terpental sejauh 3 meter dari lokasi tabrakan. Berdasarkan keterangan saksi, truk yang semula melintas dari arah utara tetap melaju saat palang pintu mulai tertutup. Namun naas, mesin truk tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan sehingga sopir langsung keluar dan meminta bantuan warga. Terus palang itu mau nutup, perkiraan kalau ditutupkan itu masih sampai tengah-tengahnya si bak. Akhirnya si truknya itu berusaha disuruh melewati rel, ternyata mau melewati rel itu sudah tidak bisa. Mesin sudah mati, dibantu dorong masyarakat yang ada di sini pun sudah nggak bisa bergerak. Ya menolong untuk mendorong truk untuk supaya mundur, ternyata sudah nggak bisa bergerak truknya. Akhirnya semua yang mendorong lari dari menjauh dari si truk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi truk rusak parah. Polisi pun telah melakukan evakuasi dan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Selain fokus pada penanganan medis, pemerintah juga berencana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pengamanan di titik-titik perlintasan kereta api yang padat penduduk agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan perbaikan lintasan kereta, membangun pos penjagaan hingga flyover pada perlintasan sebidang jalur kereta api. Terdapat 1.800 titik yang akan diperbaiki di wilayah Pulau Jawa. Presiden mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap protokol keselamatan, sistem sinyal dan prosedur operasional di semua stasiun dan jalur kereta api di Indonesia. Untuk itu pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 4 triliun rupiah untuk perbaikan perlintasan, pembangunan pos penjagaan hingga flyover di 1.800 titik perlintasan kereta api. Keselamatan publik adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan dedikasi berkelanjutan dari seluruh pihak. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Dengan langkah komprehensif ini, komitmen untuk meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api menjadi lebih aman dan efisien telah dinyatakan sebagai bagian dari agenda reformasi transportasi nasional. Pemerintah berjanji menyiapkan dana sebesar 4 triliun rupiah untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api. Apakah anggaran tersebut berlebihan atau justru kurang? Apa saja yang sebaiknya diperbaiki? Kita akan membahasnya bersama pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Syarif. Ya, Pak Syarif, 4 triliun untuk 1.800 perlintasan kereta api dari Presiden Prabowo. Menurut Anda ini kurang atau malah berlebihan? Ya, terima kasih Pak. Pertama, kami dari insan perkeretaapian mengucapkan turut berduka cita pada para korban. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin. Amin. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di transportasi kereta api khususnya. Jadi kalau kita bicara dengan anggaran 4 triliun yang kita bersyukur bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Presiden telah memberikan perhatian yang sangat berarti untuk masalah keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api khususnya dan penumpang pada umumnya. Inilah salah satu hal yang perlu kita respon dengan baik bahwa ke depan ini masalah yang terjadi di transportasi kereta api, khususnya kalau kita bicara historical data, kecelakaan kereta api rata-rata disebabkan karena terjadi di perlintasan sebidang yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Dan ini dengan adanya
perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan dana 4 triliun bisa terselesaikan semua perlintasan sekitar 1.800 bisa dilakukan pemasangan level crossing protection atau pengamanan perlintasan. Demikian, Pak. Ya, itu kira-kira dana itu berlebihan atau justru kurang, Pak, menurut Anda? Ya, dengan 4 triliun ini perlu kita sikapi dan kita hitung ulang berapa biaya yang diperlukan untuk satu perlintasan. Karena kalau kita bicara perlintasan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada otomatis, kedua semi otomatis, dan ketiga manual. Nah, itu perlu dihitung secara kalkulasi yang tadi, Pak, perhitungan setiap teknologi yang digunakan untuk masing-masing perlintasan. Jadi dengan 4 triliun pasti kelihatannya masih mencukupi. Demikian, Pak. Mencukupi. Oke, baik. Kalau tadi ada 3 jenis, ada otomatis, semi otomatis, dan manual. Itu akan diseragamkan saja lebih baiknya begitu atau melihat kondisi lapangan? Kalau teknologi itu kita lihat pertama dari kondisi lapangan, karena perlintasan sebidang yang kita sebut sebidang itu karena berinteraksi antara jalan rel dengan moda transportasi darat lainnya di kendaraan roda 4 atau roda 2. Jadi tergantung dari lokasi dan sistem persinyalan yang dipasang yang ada di perlintasan tersebut. Jadi kriteria itu sudah ada di dalam peraturan menteri. Demikian, Pak. Baik, sebelum nanti kita bahas apa saja yang akan dibangun, Pak, ini ada rekan kami juga yang sempat berada di perlintasan sebidang ya. Kita akan lihat seperti apa di sana, di salah satu palang pintu di kawasan Roxy Cideng Jakarta Pusat. Kita akan saksikan informasinya. Pemirsa, perlintasan sebidang tanpa palang kereta api masih banyak ditemukan di wilayah Jakarta. Salah satunya yakni di kawasan Roxy Cideng Jakarta Pusat. Kalau dilihat, ini dampak jalan raya dengan perlintasan kereta api jaraknya hanya kurang dari 1 meter. Itu cukup membahayakan bagi Anda yang hendak melintas, terutama bagi para pengendara sepeda motor, kemudian para pejalan kaki yang saat ini masih banyak nekat menerobos. Tentunya ini sangat beresiko dan juga rawan kecelakaan. Tak hanya itu, pos penjagaan dan juga petugas nampaknya belum ada di perlintasan ini, sehingga warga pun secara swadaya begitu untuk mengingatkan apabila nantinya ada kereta yang hendak melintas di kawasan Roxy Cideng Jakarta Pusat ini. Tak hanya itu, pemirsa, kalau dilihat memang saat ini dari arahan Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki sebanyak 1.800 perlintasan kereta api yang ada di Indonesia. Kucuran dana 4 triliun disiapkan tentunya untuk penanganan perbaikan lintasan kereta api, dan ini kita menjadi harapan bersama tentunya agar menekan kecelakaan yang terjadi di perlintasan. Dan bagi Anda yang hendak melintasi kawasan perlintasan tanpa palang pintu kereta ini, kami harapkan untuk menjaga jarak aman minimal adalah 1 bodi kendaraan bermotor. Dan tentunya bagi Anda juga terus meningkatkan kewaspadaan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta Pusat, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Baik, saya kembali ke Pak Syarif. Kalau lihat tadi perlintasan tadi itu, apa yang perlu dibangun dengan situasi yang seperti itu? Ya, kalau kita lihat bahwa kondisi tersebut, jadi perlintasan itu ada 2 jenis, Pak. Yang pertama resmi dan tidak resmi ya. Kalau resmi itu pasti pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan maupun PT KAI, itu sudah memproteksi dan berusaha melengkapi pengamanan. Tapi kalau yang tidak resmi, diharapkan dari tadi ketegasan bahwa masalah utama di transportasi kereta api adalah tadi mengenai perlintasan sebidang yang tidak resmi. Karena hal ini yang seringkali terjadi kecelakaan. Untuk itu perlu ada semua stakeholder untuk sama-sama berusaha bagaimana perlintasan tidak resmi ini bisa ditutup. Karena salah satu obstacle terutama di perkereta-apian adalah masalah perlintasan sebidang yang tidak resmi. Demikian. Oh, itu ditutup, artinya betul-betul tidak boleh dilewati siapapun begitu ya?
Ya, karena kalau tidak resmi, pertama dengan katakan di Jabodebek dengan headway yang demikian rendah dan kapasitas dari lintas itu cukup tinggi, itu cukup rawan sekali terjadinya kecelakaan di perlintasan yang tidak resmi karena tidak ada pengamanan dan tidak ada fasilitas telepon untuk memberikan informasi kedatangan kereta di lokasi tersebut. Jadi sebaiknya memang inilah tugas kita semua untuk memberikan pemahaman khususnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini mungkin garda terdepan di sisi kelurahan, RW dan RT bahwa perlintasan sebidang tidak resmi ini cukup berbahaya bagi tadi nyawa pengguna angkutan pribadi roda 4 maupun roda 2 maupun orang itu sendiri, demikian Pak. Baik, jadi kalau yang tidak resmi sebaiknya ditutup, diperketat semua, bangun tembok aja kalau perlu sekaligus begitu Pak ya. Tapi kalau untuk yang resmi, itu apa yang harus dibangun di sana? Kalau yang untuk resmi tadi sudah saya sampaikan, ada yang pertama otomatis, yang kedua maksud saya otomatis. Memberikan gambarannya Pak. Jadi apakah itu harus ada seperti untuk otomatis ini perlu teknologi khusus yang pintunya yang bergeser. Kalau di Jogja itu kan dia seperti bergeser menutup begitu ya. Tapi kalau di kita di sini banyak yang seperti palang turun begitu. Jadi sistem yang seperti apa yang mesti dibangun atau mungkin ada perlu jalur, artinya gini seperti gapura yang dibangun untuk membuat tertib masyarakat gitu. Karena kan seringkali kalau kita temukan tuh pengendara itu suka numpuk blok langsung berhadap-hadapan head to head begitu di depan depan palang pintu atau rel kereta gitu. Ya, memang kalau kita bicara masyarakat pasti butuh akses dan waktu Pak ya. Pasti itu mereka berusaha mengejar waktu untuk keperluannya mereka sendiri. Dan kedua akses, tapi edukasi terhadap bahaya perlintasan itu sendiri pun harus segera mereka pahami ke masyarakat. Nah, fungsinya itulah lewat media-media seperti elektronik maupun media cetak lainnya maupun lewat penyampaian di garda terdepan di kelurahan maupun RT dan RW. Itu yang tidak resmi. Sedangkan yang resmi, yang pertama memang sudah dilengkapi pintu ataupun penjaga perlintasan. Nah, kadangkala kedisiplinan dari pengguna angkutan pribadi maupun pejalan itu juga saya rasa agak kurang karena walaupun itu pintu sudah ditutup dan alarm sudah berbunyi, mereka masih berusaha masuk atau melewati perlintasan dan itu cukup berbahaya sekali walaupun itu resmi. Nah, edukasi inilah yang perlu disampaikan melalui media-media elektronik maupun media lainnya, bahwa pemahaman bahaya di perlintasan itu cukup berarti bahwa itu harus dihindari oleh pengguna transportasi darat lainnya seperti tadi baik truk, bus ataupun kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 atau masyarakat pengguna angkutan lainnya, demikian Pak. Baik, mungkin ini sedikit menyimpang aja ya. Ini masih seputar kendaraan yang menerobos. Tadi kami sempat tayangkan yang dari Blitar truk tadi malam juga nyangkut. Sebelumnya taksi yang hijau itu juga nyangkut. Nah, ini kemudian ada mitos ya. Saya nggak tahu ini mitos atau benar atau tidak. Tapi seringkali banyak mobil yang suka berhenti mendadak atau mati mesin atau berhenti di atas rel kereta gitu ketika rel kereta itu sudah dekat. Apakah ini betul mitos itu bahwa memang itu bisa terjadi pada mobil manapun ketika kereta sudah mendekat? Jadi seperti ada medan magnet lah katanya seperti itu. Menurut Anda gimana? Ya, kalau saya sebagai orang sains Pak ya, mitos tersebut ya saya tidak percayai ya. Terus kedua mengenai betul-betul hanya mitos berarti itu ya? Ya. Artinya yang kedua, kalau itu terjadi interferensi sampai saat ini pun kami belum pernah mendapatkan referensi yang baik internasional jurnal maupun standar mengenai hal itu yang terjadi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi saya rasa itu mitos. Jadi kalau biasanya mereka itu panik Pak, panik sehingga kalau sudah panik itu pada akhirnya untuk secara pikiran normal itu biasanya sekian kali dia akhirnya bisa
bisa melakukan. Nah, itulah yang seringkali karena kondisi panik tersebut kendaraan jadi mati, dan itulah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di perlintasan. Yang utama adalah tadi kedisiplinan, bahwa dengan adanya alarm informasi kedatangan kereta melalui perlintasan itu sekian detik akan melewati, itulah pengguna jalan harus berhenti sebelum pintu itu ditutup. Jadi jangan berusaha melewati walaupun proses penutupan pintu sedang berlangsung. Nah, inilah edukasi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, bahwa bahaya sekali kendaraan-kendaraan ataupun yang lainnya apabila melintasi perlintasan kalau tidak disiplin. Demikian, Pak. Iya, jadi memang walaupun aturan dibuat, infrastrukturnya dibangun, tapi kalau mentalnya masih tidak memperhatikan keselamatan orang lain begitu ya, ingin kepentingan diri sendiri, maka akibatnya jadi begini terus ya. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah dibuat begitu ya. Baik. Baik. Nah, kalau soal konsep perlintasannya ini, perlintasan ini apakah semuanya memang harus dibangun pintu palang begitu, atau mungkin ada pilihan lain, misalnya apakah ini jembatan flyover begitu, atau underpass, atau bagaimana kalau untuk khusus Jakarta deh misalnya? Ya, memang kalau kita bicara khususnya di Jabodebek, Pak ya, dengan jumlah KA komuter yang demikian banyak dan headway-nya juga cukup rendah, pemerintah dalam hal ini juga berusaha membuat perlintasan yang tadinya sebidang menjadi tidak sebidang, menjadi flyover atau underpass. Nah, itu juga ketergantungan dari dana yang dialokasikan untuk perubahan dari sebidang menjadi tidak sebidang. Itulah yang perlu diperhatikan, bahwa dengan kapasitas lintas yang demikian padat, sebaiknya perlintasan sebidang walaupun itu dijaga maupun dengan otomatis itu dibuat tidak sebidang, untuk menghindari dengan kondisi kecepatan yang demikian tinggi terjadinya kecelakaan di perlintasan. Demikian, Pak. Baik, jadi sebaiknya memang tidak sebidang ya, Pak ya, supaya tidak ada celah sama sekali untuk melakukan pelanggaran atau tidak tertib begitu ya. Ya, dan juga harus ada ketegasan, jangan sampai sudah dibuat tidak sebidang tapi masih dibuka. Contohnya di perlintasan Kalibata, kalau Bapak perhatikan di situ sudah ada flyover, tapi di bawah masih dibuka perlintasan untuk kendaraan. Nah, inilah yang perlu ada satu ketegasan. Bisa saja ini bekerja sama dengan kepolisian, ada tilang apabila kondisi-kondisi ini yang melanggar kedisiplinan, ataupun mungkin sekaligus saja yang sebidang ditutup karena sudah ada perlintasan yang tidak sebidang, flyover maupun underpass. Mungkin itu saran dari kami, Pak. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Syarif sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga ya saran-saran ini juga didengarkan oleh pemerintah, khususnya Pak Prabowo yang juga sudah berjanji akan menggelontorkan dana 4 triliun ya untuk perbaikan ini, dan semoga memang ini terrealisasi begitu dalam waktu segera. Terima kasih Pak Syarif.